Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldian Ramdhani Raharjo dengan NRP 5016211092. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelusuran referensi kredibel. Video ini disusun oleh kelompok 2 Bahasa Indonesia 33. Tujuan pembuatan video yang pertama, menunjukkan cara penelusuran referensi yang kredibel. Yang kedua, menunjukkan cara menyimpan dan mengolah referensi. Yang ketiga, menunjukkan cara menggunakan Mendeley ke dalam Microsoft Word. Selanjutnya ada manfaat pembuatan video. Yang pertama, mengetahui apa itu referensi kredibel. Yang kedua, memahami pentingnya mencantumkan referensi kredibel. Yang ketiga, membudayakan semangat sikap anti plagiarisme. Sehingga diharapkan dengan adanya video ini, semakin banyak penonton yang merasa sadar akan kerugian dalam melakukan plagiarisme, sehingga penonton dapat memahami pentingnya mencantumkan referensi yang kredibel. Sebelum itu, kita membahas apa itu jurnal ilmiah. Jadi, jurnal ilmiah adalah publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah ditulis serta menjadi acuan untuk para peneliti lain yang sedang melakukan penelitian sejenis. Jadi, jurnal ilmiah ini merupakan salah satu wadah ilmiah untuk mengakomodir penulisan ilmiah dari masyarakat yang berbasis pengetahuan, juga memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan, dan menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Untuk pengertian referensi kredibel, di sini kami mengambil sumber dari web kbbi.web.id. Untuk referensi yang berarti sumber acuan, rujukan, atau petunjuk. Sedangkan kredibel artinya dapat dipercaya. Sehingga pengertian dari referensi kredibel sendiri adalah sumber acuan yang berupa rujukan atau petunjuk dalam artikel jurnal dan karya tulis yang dapat dipercaya. Mengapa mencantumkan referensi sangat penting? Yang pertama, untuk menghindari plagiarisme. Karena sebuah tulisan pada umumnya menjadi hak kekayaan intelektual penulis itu sendiri. Yang kedua, yaitu menghargai karya orang lain. Sebagai bentuk penghargaan, perlu diberikan perujukan yang jelas terhadap sumber dari teori yang dituliskan dengan lengkap memakai metode atau cara penulisan referensi tertentu. Yang ketiga, memperkuat argumentasi. Referensi menjadi suatu landasan pada penyampaian argumentasi sehingga mempunyai dasar yang kuat serta bisa diterima oleh masyarakat banyak sebagai pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Berikut beberapa contoh situs referensi kredibel. Yang pertama ada scholar.google.com, yang kedua ada garuda.ristekbrin.go.id, yang ketiga ada sinta.ristekbrin.go.id, yang keempat ada e-resources.perpusnas.go.id. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan referensi yang kredibel melalui platform Sinta Indonesia. Cara mengaksesnya yaitu pertama, kita buka Google, lalu ketik Sinta di kolom pencarian. Kita pilih Sinta Science and Technology Index. Ini adalah tampilan dari platform Sinta Indonesia. Kita pilih saja source dan jurnal. Di sini akan tertera tulisan S1 sampai dengan S6. S1 sampai dengan S6 ini adalah nilai akreditasi, di mana yang paling rendah adalah S6 dan yang paling tinggi adalah S1. Sebelum kita memulai pencarian, dianjurkan kita sudah memilih kata kunci jurnal yang akan kita cari. Di sini saya akan memilih bioteknologi. Lalu saya akan pilih jurnal bioteknologi dan bioscience Indonesia. Lalu kita akan diarahkan ke halaman publikasi. Di sini kita pilih saja judul jurnal yang mendekati dengan topik yang kita bahas.
Di sini saya akan memilih uji kemampuan Lactobacillus casei sebagai agensia probiotik. Kemudian kita akan diarahkan ke platform dari pembuat jurnal. Untuk mendownload jurnal sendiri, kita pilih saja full text PDF. Kita scroll ke bawah. Ini dia. Kita klik PDF. Jika kita ingin menyimpannya di laptop, kita pilih saja download this PDF file dan tunggu sampai download terselesaikan. Dan kita bisa menggunakan jurnal tersebut sebagai referensi. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil referensi dari laman Google Scholar. Pertama, buka laman scholar.google.com di browser. Ketikkan kata kunci pencarian atau topik yang akan dicari di search bar, lalu tekan Enter. Hasil pencarian akan muncul di bawah search bar. Jika sudah menemukan referensi yang dirasa cocok, kita bisa menekan tombol bintang untuk menyimpannya. Referensi tersebut bisa kita akses melalui garis 3 di pojok kiri atas, lalu pilih My Library. Atau, kita bisa langsung mengunduh file PDF-nya dengan menekan tulisan PDF di sebelah kanan judul referensi. Jika menggunakan browser Edge, kita perlu menekan tombol Save yang ada di toolbar sebelah kanan. Pilih lokasi download, lalu tekan Save dan file PDF selanjutnya dapat diakses dari lokasi yang sudah dipilih. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah untuk mengakses portal yang menyediakan beragam referensi jurnal ilmiah maupun umum yang telah teruji kredibilitasnya, bernama Portal Garuda. Untuk langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan membuka aplikasi browser atau peramban masing-masing, lalu ketikkan Portal Garuda pada kolom pencarian. Apabila hasil pencarian sudah muncul, silakan tekan situs yang bertuliskan Garuda strip gambar rujukan digital seperti yang ada di layar. Di dalam situs tersebut, terdapat kolom pencarian yang berguna untuk memasukkan kata kunci dari topik bahasan jurnal yang ingin dicari. Apabila ingin mencari berdasarkan judul jurnal atau pencariannya lebih spesifik, tekan menu Advanced Search yang berada tepat di bawah logo kaca pembesar. Di sini terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan, seperti Documents, Journals, Publishers, dan Authors. Untuk kali ini, saya akan menggunakan pencarian sederhana dengan memasukkan kata kunci vaksinasi. Selanjutnya, saya akan memilih salah satu jurnal dengan menekan judul jurnal, lalu akan muncul kutipan abstrak dari jurnal tersebut. Ini merupakan abstrak dari jurnal yang saya pilih. Pada bagian kanan atas, terlihat ada beberapa cara untuk dapat melihat isi jurnal secara keseluruhan dan juga mengunduh citasi dari jurnal tersebut. Jika ingin mengunduh citasi jurnal, gunakan Citation Download. Sedangkan untuk mengakses keseluruhan jurnal dapat menggunakan fitur Original Source, Full PDF, Google Scholar, dan yang terakhir bisa menggunakan fitur Download Original. Di sini saya akan menjelaskan cara mengelola referensi yang kita punya di aplikasi Mendeley Desktop ini. Pertama-tama yang perlu kita ketahui, aplikasi Mendeley Desktop ini hanya bisa mengelola referensi yang sudah kita punya. Tidak bisa untuk mencari referensi yang kita butuhkan. Untuk menambahkan referensi ke aplikasi ini, ada menu drop-down di sini. Ada 4 cara ya, ada add files, add folder, watch folder, dan add entry manually. Untuk menambahkan satu file referensi kita bisa memilih add file di sini. Lalu kita navigasi ke
file referensi yang kita ingin masukkan. Contohnya ini ya. Di sini kita lihat kalau file referensi yang saya ingin masukkan ini sudah masuk di sini. Ini ada judul, ada penulis, ada jurnalnya, dan sebagainya. Bagaimana kalau kita ingin memasukkan semua file referensi yang ada di suatu folder di komputer kita? Kita bisa memilih add folder di sini. Ketika kita memilih satu folder di komputer kita yang akan kita masukkan, ini semuanya akan langsung masuk ke aplikasi Mendeley Desktop ini. Seperti contohnya saya memiliki banyak file referensi di folder ini. Secara otomatis semua file referensi yang ada di folder saya tersebut akan masuk di aplikasi Mendeley Desktop ini. Yang ketiga ada watch folder. Watch folder ini berguna untuk memantau folder yang kita pilih di sini ketika ada suatu file baru atau file referensi baru di folder yang kita pilih. Secara otomatis akan langsung dimasukkan ke dalam aplikasi desktop ini. Seperti contohnya, saya akan memilih folder ini untuk Mendeley Desktop lihat. Sini saya akan mencoba mendownload referensi yang baru di folder ini yang saya pilih untuk dilihat Mendeley Desktop tadi. Secara otomatis akan langsung dimasukkan ke aplikasi Mendeley Desktop ini. Sekian, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Adrian Karnostekno dan di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan Mendeley dalam melakukan citasi atau pengutipan dan pembuatan daftar pustaka di Microsoft Word kita. Langkah pertama kita adalah menyiapkan dulu artikel ilmiah atau jurnal yang akan kita gunakan sebagai referensi nanti. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa artikel ilmiah saya. Lalu kita langsung saja ke Microsoft Word kita ya. Nah, di sini sudah saya siapkan kalimat-kalimat yang saya kutip dari artikel ilmiah tadi yang ada di Mendeley. Cara melakukan citasi kita itu sangat mudah. Kita tinggal ke tab yang ada di atas ini yang bertuliskan reference. Nah, lalu di Mendeley Cite-O-Matic ini bisa kita lihat. Cara melakukan citasinya adalah dengan menggunakan insert citation ini. Kita pencet. Nah, jika kalian ingat nama penulis atau judul artikel ilmiahnya, kalian tinggal mengetikkan namanya di sini. Nah, yang ini, lalu kita pencet OK. Nah, akan muncul langsung di sini. Namun, jika tidak ingat nama penulis atau judul artikelnya, kita bisa melakukan cara lain. Insert citation lagi, lalu pencet Go to Mendeley. Nah, di sini kita bisa buka satu-satu dan melihat mana yang tadi kita kutip. Karena tadi yang saya kutip ini, lalu kita bisa lihat ke atas ini ada tulisan Cite. Nah, ini adalah alat kita untuk melakukan citasi. Kita pencet saja dan sudah muncul di kalimat yang tadi kita kutip. Mendeley ini juga bisa menuliskan citasi dengan style yang berbeda-beda. Ini kutipan ini ditulis dengan style APA yang edisi ke-7 ini. Bagaimana jika universitas kita menggunakan style yang lain? Kita bisa menggantinya langsung di bagian style sini ya. Coba kita ganti ke IEEE. Nah, langsung berubah kan? Kita kembalikan saja ke asalnya. Nah, lalu cara membuat daftar pustaka. Pembuatan daftar pustaka juga sangatlah mudah. Kita hanya tinggal menekan insert bibliografi di sini. Nah, langsung muncul daftar pustaka kita. Kita bisa mengadjustnya sesuka hati. Lalu daftar pustaka ini juga bisa diganti stylenya. Caranya sama juga seperti mengganti style citasi yang tadi. Kita tinggal pergi ke tab style ini, lalu kita pilih saja style yang digunakan oleh sekolah kita masing-masing. Nah, jika saya ganti ke IEEE, maka otomatis berubah semua. Tidak hanya daftar pustaka, melainkan juga citasi yang ada di atas tadi. Kita kembalikan saja ke asalnya tadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.